Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dina Juliana dari kelas 1C dengan NPM 2475481 sebagai pemateri ingin menyampaikan tentang sanksi administrasi. Dalam sistem perpajakan saat ini, tidak sedikit wajib pajak yang masih melanggar ketentuan. Pelanggaran tersebut dapat disebabkan ketidaktahuan, kelalaian, atau kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pajak. Tidak jarang juga pelanggaran dikarenakan faktor kesengajaan. Pelanggaran tersebut dapat berujung pada ketidakpatuhan ataupun kejahatan pajak. Sebagai konsekuensinya, atas tindakan pelanggaran yang dilakukan wajib pajak tersebut dapat dikenakan sanksi. Pengenaan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran dan ketentuannya mengatur. Secara umum, sanksi perpajakan terbagi menjadi dua, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Mengacu pada pasal 37 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, sanksi administrasi terbagi menjadi tiga, yaitu sanksi bunga, sanksi denda, dan kenaikan. Yang pertama ada denda administrasi. Sanksi denda biasanya diberikan jika WP melakukan kesalahan, seperti bila SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian untuk surat pemberitahuan masa, selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk SPT tahunan, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan, wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Ketentuan tersebut mengatur batas waktu penyampaian SPT. SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, biasanya dihitung per bulan. Kemudian SPT tahunan orang pribadi disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Desember. SPT tahunan badan disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jika terlambat, ada sanksi administrasi berupa denda. Kemudian yang kedua, wajib pajak dapat membetulkan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis sesudah masa pajak atau tahun pajak berakhir. Maksudnya adalah wajib pajak boleh memperbaiki isi SPT yang sudah dilaporkan jika ada kesalahan. Perbaikan ini dilakukan secara sukarela dengan mengajukan pernyataan tertulis setelah periode pajak berakhir. Yang ketiga, pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar. Maksudnya adalah pajak yang harus dibayar tetapi belum dibayar atau dibayar kurang dari jumlah seharusnya pada waktu jatuh tempo. Yang keempat, wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak dalam waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOK dan setelah ditegur secara tertulis melalui surat teguran. Maksudnya, wajib pajak yang tidak melaporkan SPOK dalam 30 hari setelah menerima SPOK meskipun sudah mendapat surat teguran dianggap lalai dan dapat dikenakan sanksi. Yang kelima, wajib pajak yang mengisi surat pemberitahuan objek pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ini berarti mereka memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap. Misalnya, nilai harta atau penghasilan dilaporkan lebih kecil atau lebih besar dari yang sebenarnya terjadi. Hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran dan beresiko mendapatkan sanksi dari otoritas pajak. Yang keenam, pembuatan atau pemegang dokumen yang dikenakan bea materai tetapi dokumen yang bersangkutan bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Artinya adalah seseorang membuat atau memegang dokumen yang seharusnya dikenakan bea materai tetapi bea materai tersebut tidak dibayar atau dibayar kurang dari jumlah yang seharusnya. Ini bisa melanggar aturan dan berakibat sanksi sesuai ketentuan hukum bidang perpajakan. Yang kedua, sanksi administrasi berupa bunga dapat dikenakan terhadap wajib pajak yang mengalami kurang bayar pajak karena pembetulan SPT, penelitian, pemeriksaan, penerbitan NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan, dan lain sebagainya.
Besarnya sanksi administrasi berupa bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu yang bersifat tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi ini dihitung mulai sejak saat terutangnya pajak atau sejak saat tanggal jatuh tempo sampai dengan saat diterima permohonan. Sanksi administrasi bunga dikenakan jika yang pertama, wajib pajak yang pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan atau terlambat dibayarkan. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar masih dibenarkan atau diterbitkan. Berdasarkan pasal 9 ayat 2A, keterlambatan atau pembayaran penyetoran pajak berdasarkan SPT massa dikenakan sanksi 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Kemudian, pasal 9 ayat 2B, keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak berdasarkan SPT tahunan dikenakan sanksi 2% per bulan, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu memenuhi SPT tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Kemudian, pasal 13 ayat 2 diterbitkan SKPKB karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan pajak lain yang terutang tidak atau kurang dibayar atau WP diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dikenakan sanksi 2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar paling lama 24 bulan. Dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. Yang ketiga ada sanksi administrasi kenaikan. Sanksi administrasi kenaikan berwujud pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Secara sederhana, sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Dan secara lebih jelas, sanksi ini dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Nah, ada beberapa sanksi administrasi berupa kenaikan yang tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu yang pertama ada pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan atau SPT. Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar. Hal ini diatur dalam pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar yang pertama 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun. Pajak kedua 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor dan dipotong atau dipungut tetapi atau kurang disetor. Yang ketiga 100% dari pajak pertambahan nilai atau PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atau barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Nah, hal ini diatur dalam pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Lalu, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Perkenalkan, nama saya Triksi Meladianti dari kelas 1C NPM 247544102. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi pidana bidang perpajakan pada wajib pajak. Sanksi pidana bidang perpajakan pada wajib pajak. Yang pertama yaitu ada transaksi. Transaksi yaitu kegiatan yang dilakukan wajib pajak yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Contohnya seperti pelaporan SPT, pembayaran SPT, serta pembelian dan penjualan barang atau jasa. Selanjutnya, di dalam transaksi terdapat terutang PPh atau PPN. Terutang PPh yaitu pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik individu maupun badan, kepada negara pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup kewajiban pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dalam masa atau tahun pajak.
Lalu terutang PPN. Terutangnya PPN adalah pada saat pembayaran transaksi yang dikenakan PPN tersebut. PPN mulai terutang ketika terjadi penyerahan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak. Selanjutnya yang kedua yaitu pemotongan atau pemungutan. Pemotongan atau pemungutan yaitu proses di mana pajak dipotong atau dipungut dari penghasilan atau transaksi sebelum diterima oleh wajib pajak. Pemotongan atau pemungutan pajak berfungsi untuk memastikan bahwa pajak dibayar tepat waktu. Di dalam pemotongan atau pemungutan dibutuhkan data pemotongan atau pemungutan, yaitu informasi atau catatan yang mencakup jumlah pajak yang dipungut atau dipotong, identitas wajib pajak, tanggal pemotongan, dan informasi lain. Data ini digunakan untuk memastikan bahwa pajak yang dipungut atau dipotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga yaitu terlambat membayar AKP atau STP. Keterlambatan membayar AKP atau STP dapat terkena sanksi administrasi atau pidana. Selanjutnya yang keempat yaitu ada pembayaran. Pembayaran yaitu kewajiban untuk membayar denda atau sanksi yang dikenakan sebagai akibat dari pelanggaran hukum perpajakan. Dalam pembayaran terdapat data pemungutan, pemotongan, serta pembayaran, yaitu berisi informasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi oleh wajib pajak, yang dapat mengakibatkan tindakan hukum. Dalam informasi tersebut berisi tentang jumlah pajak yang terutang, denda, dan sanksi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Yang kelima yaitu ada SPT masuk. SPT masuk yaitu SPT yang sudah diajukan oleh wajib pajak dan diterima oleh DJP atau SPT tersebut sudah masuk ke dalam sistem perpajakan dan sedang dalam proses pemeriksaan. Yang keenam, pemeriksaan. Pemeriksaan adalah suatu proses mengevaluasi atau investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti DJP untuk mencari adanya pelanggaran atau tindak pidana bidang perpajakan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak. Proses mengevaluasi atau investigasi juga digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan wajib pajak untuk ketentuan perpajakan yang berlaku. Sengaja tidak benar, yaitu wajib pajak dengan sengaja memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam proses pemeriksaan pajak. Hal tersebut terdapat pada pasal 39 ayat 1 yang berisi A. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. B. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP. C. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan. D. Menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. E. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. F. Memperlihatkan pembukuan pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. G. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain. H. Tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1. Atau I. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga hal-hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling singkat 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang ketujuh yaitu ada sengaja mengulang tidak benar, yaitu WP sudah melakukan tindak pidana hukum dan diulang lagi. Jika diulangi lagi, maka akan dikenakan tindak pidana lebih tinggi dari sebelumnya, seperti pada pasal 39 ayat 2 yang berisi ancaman dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilipatkan 2 apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, akan mendapatkan minimum penjara 1 tahun dan denda 4 kali, maksimum penjara 12 tahun dan denda 8 kali. Yang kedelapan yaitu mencoba tidak benar, terkait dengan tindak pidana percobaan atau fogging yang terdapat pada pasal 39 ayat 3. Pasal 39 ayat 3 berisi,
Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa HNPWP atau PKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Yang kesembilan yaitu alfa tidak SPT atau SPT salah. Biasanya hal tersebut terjadi karena kealpaannya dan tidak menyampaikan SPT atau isi SPT-nya tidak benar, dan itu termasuk perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali. Karena kealpaannya maka hukumannya lebih rendah dari yang sengaja. Hal tersebut terdapat pada pasal 38, yaitu orang yang karena kealpaannya berisi A. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau B. Menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Lalu yang terakhir yang ke-10 yaitu alfa tidak SPT atau SPT salah yang pertama kali. Karena kealfaannya tidak SPT atau SPT tidak benar dan juga yang pertama kali akan dikenakan sanksi 200%, seperti pada pasal 13A. Pasal 13A berisi wajib pajak yang karena kealpannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikena sanksi pidana. Apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang telah ditetapkan melalui penerbitan SKPKB. Namun, kini pasal 13A sudah dihapus dan diubah menjadi pasal 38 UU KUP. Penghapusan ini bertujuan untuk regulasi perpajakan dan meningkatkan pemenuhan wajib pajak. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi pidana bidang perpajakan pada selain wajib pajak atau pengusaha kena pajak. Jika dilihat pada bagian, terdapat 5 objek yang akan kita bahas, yaitu ada lembaga, konsultan, setiap orang atau perorangan, kemudian ada seseorang yang mempunyai hubungan, dan yang terakhir ada wakil kuasa. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu lembaga. Lembaga ini merujuk pada institusi organisasi atau badan hukum seperti perusahaan, bank, dan instansi pemerintahan yang mereka ini sudah diwajibkan untuk memberikan data perpajakannya terhadap otoritas pajak. Kemudian ada sengaja. Sengaja di sini artinya sudah direncanakan dan sudah diniatkan sejak awal. Nah, di dalam unsur sengaja ini dibagi menjadi 2, yaitu seseorang yang tidak memberikan data, kemudian yang kedua yang menyebabkan lembaga tidak memberikan data. Di sini kita akan membahas yang setiap orang yang tidak memberikan data. Artinya, lembaga sengaja tidak memberikan data yang diminta oleh otoritas pajak. Hal ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 41C ayat 1. Pasal 41C ayat 1 ini berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat 1 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan dikenakan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian di sini ada yang menyebabkan lembaga tidak memberikan data, yang artinya seseorang dengan sengaja menghalangi lembaga untuk tidak memberikan data pada otoritas pajak, dan hal ini akan dikenakan sanksi pasal 41C ayat 2, di mana pasal ini berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat 1 akan ditindak pidana
paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Baik, kemudian di objek yang kedua ada konsultan. Konsultan di sini mencakup konsultan pajak atau pihak yang bertugas dalam memenuhi kewajiban pajak. Kemudian setiap orang yang tidak memberi data, yang artinya konsultan pajak atau pihak sejenisnya, dan tidak memberikan data yang diperlukan kepada otoritas pajak sesuai kewajiban mereka akan dikenakan pasal 41C ayat 3, di mana pasal ini berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh DJP sebagaimana dimaksud pada pasal 35A ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda 800 juta rupiah. Lanjut ke objek yang ketiga, yaitu setiap orang. Setiap orang di sini merujuk pada individu atau perorangan yang memiliki data atau informasi terkait dengan perpajakan. Nah, kemudian ada menyalahgunakan data, yang artinya seseorang yang dengan sengaja menyalahgunakan data perpajakan untuk tujuan yang tidak sah seperti penipuan atau bahkan memanipulasi informasi pajak. Nah, hal ini dapat dipidana dengan pasal 41C ayat 4 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya ke objek punya hubungan. Nah, punya hubungan di sini artinya pihak yang memiliki hubungan tertentu dengan wajib pajak, seperti halnya keluarga, relasi bisnis, atau mungkin pihak terkait secara hukum yang diminta oleh wajib pajak untuk memberikan informasi data perpajakannya kepada otoritas pajak. Kemudian, setiap orang yang tidak memberi keterangan. Nah, artinya pihak-pihak ini sengaja tidak memberikan informasi yang diminta, dan hal ini akan dikenakan dengan pidana pasal 44B ayat 2, yaitu berupa kurungan 1 tahun dan denda sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya kita ke objek yang terakhir, yaitu wakil kuasa. Wakil kuasa di sini merujuk pada orang yang bertindak atas nama wajib pajak, yaitu seperti kuasa hukum, perwakilan perusahaan, atau pihak lain yang ditunjuk oleh wajib pajak. Nah, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, artinya di sini wakil atau kuasa hukum tersebut menyuruh orang lain untuk melakukan pelanggaran perpajakan atau bahkan dia ikut serta dalam melakukan pelanggaran tersebut. Nah, hal ini dimuat pada pasal 43 ayat 1 dan pasal 43 ayat 2. Sanksi pada pasal 43 ayat 1 ini dimuat di pasal 39 dan pasal 39A, di mana pasal 39 ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk tindak pidana di bidang perpajakannya. Ada 9 bentuk tindak pidana di bidang perpajakan. Yang pertama, sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, sengaja menyalahgunakan atau tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang ketiga, sengaja tidak menyampaikan SPT. Yang keempat, menyampaikan SPT dan atau keterangan yang tidak benar. Yang kelima, sengaja menolak untuk dilakukannya pemeriksaan. Yang keenam, sengaja memperlihatkan pembukuan atau dokumen palsu atau dipalsukan seolah-olah dokumen itu benar. Yang ketujuh, sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain. Yang kedelapan, sengaja tidak menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan hal yang dikelola secara elektronik dan diselenggarakan secara program aplikasi online. Dan yang terakhir, sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut. Kemudian pada pasal 39A yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan dengan transaksi yang sebenarnya akan dikenakan pidana paling lama 6 tahun penjara serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang kurang bayar. Sesuai dengan pasal 43 ayat 1 yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau bahkan pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, dan yang membantu melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian, sanksi pidana pada ketentuan pasal 43 ayat 2 terdapat pada pasal 41A,
yang berbunyi bahwa setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta, tetapi dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti, atau bahkan memberikan keterangan dan bukti yang tidak benar, akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta. Kemudian pasal 41B di mana berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta rupiah. Sanksi pada petugas pajak dan tenaga ahli. Petugas pajak dan tenaga ahli dapat dikenakan sanksi jika melanggar tugas dan tanggung jawab mereka. Pelanggaran ini dibagi beberapa kategori, yaitu yang pertama ada pidana dan denda, yang kedua ada sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, yang ketiga itu ada pidana, yaitu kejahatan khusus seperti pemerasan dan KKN. Yang pertama itu ada pidana dan denda. Jika petugas mengungkapkan rahasia wajib pajak dengan kelalaiannya, akan dikenakan sanksi kurungan penjara 1 tahun dan denda 25 juta. Jika petugas melakukannya dengan sengaja, akan dikenakan sanksi kurungan penjara 2 tahun dan denda 50 juta. Sesuai pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Pasal 34 ayat 1 yang berisi setiap pejabat dilarang memberitahu kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau berkaitan dalam rangka pelaksanaan ketentuan umum perpajakan. Yang kedua itu ada sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Jika petugas menetapkan pajak tidak sesuai undang-undang, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 34 ayat 1 bahwa apabila pegawai pajak karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu petugas pajak bertindak di luar kewenangannya. Dalam pasal 36A ayat 2, jika petugas pajak yang sedang melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan umum perpajakan dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang, melakukan pemeriksaan investigasi, dan apabila terbukti melakukannya, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang terakhir yaitu pidana. Jika petugas melakukan pemerasan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 368 KUHP, yaitu yang berisi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberi sesuatu, membuat utang atau menghapus piutang, diancam dengan pemerasan dengan pidana penjara 9 tahun. Yang terakhir, apabila petugas melakukan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya sesuai pasal 36A ayat 4 yang berisi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda yaitu 200 juta sampai 1 miliar.